apakah memang ini harus diperlukan untuk pengembangan apa istilahnya potensi di wilayah kelompok ini? Apakah memang itu harus dibentuk? Intinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya petani. Daripada intinya entah nanti ke depannya gimana, yang penting pertamanya kan sepakat untuk membentuk kelompok usaha bersama dengan nama Weko Agri Sejahtera. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu untuk menindaklanjuti pertemuan kita beberapa hari kemarin di BBP Kota Baru, yang hadir hanya perwakilan kita hanya Mbah Marino karena pesertanya terbatas, Pak. Itu sosialisasi korporasi petani namanya waktu pertemuan itu. Kelembagaan kita yang ada saat ini seperti kelompok tani, ada juga Gapoktan TDU. Mungkin skalanya terlalu luas ya Pak, karena skala terlalu luas, sekarang kayaknya nggak jalan lagi, nggak aktif lagi. Nah, jadi ada kegiatan dari untuk mengembangkan lagi, untuk menjawab permasalahan-permasalahan kita. Mungkin permasalahan kita, lahan kita semakin sempit, nanti dibagi terus ya Pak, nah, dari 1 hektar jadi setengah, jadi seperempat, kan menjadi permasalahan bagi kita. Terus ada lagi posisi tawar kita yang nggak kuat ya, lemah posisi tawar kita ya. Ketika kita membeli benih, ketika kita memesan alsintan, ketika kita membeli saprodi ke Masuhar, kita bisa nawar enggak? Pertanian itu nggak ada pernah nawar tuh, harga itu ya bayar. Ya. Terus nanti kalau kita jual hasil gimana? Tawar. Enggak juga. Sesuai dengan situasi. Pasarnya situasi. Apa Bapak yang menentukan harganya atau orang pembeli? Pembeli. Kebanyakan sekarang gitu. Seharusnya kan kita yang menentukan ya, posisi tawar namanya. Posisi tawar kita masih lemah. Jadi mungkin tujuan kelembagaan kita itu nanti. Supaya lebih kuat, kita bisa menentukan posisi tawar kita, daya saing kita bisa lebih kuat. Kelembagaan kita yang ada sekarang masih belum bisa untuk mencapai ke sana kan itu. Ada namanya sekarang kelembagaan ekonomi, mungkin itu yang akan kita apakan, yang akan kita sepakati nanti untuk menjawab permasalahan ini. Kelembagaan ekonomi itu banyak apanya, ada yang bentuk PT, CV, kelompok usaha bersama atau KUB, ada KF. Kalau garis besarnya itu KEP namanya Pak. Ada nanti sampai ke yang besarnya BUMP, Badan Usaha Milik Petani, dan yang lebih besar lagi itu namanya korporasi. Untuk tahap sekarang mungkin kita di KUB-nya mungkin dengan luasan, dengan lebih ke KUB, kelompok usaha bersama. Itu yang akan kita sepakati untuk pembentukan itu nanti. Mungkin hampir sama dengan Gapoktan, dia punya unit usaha juga nanti, terserah itu keuangan, pemasaran, pengolahan hasil, ubja, saprodi, dan potensi lainnya yang mungkin bisa jadi ke penangkar atau apa. Nanti tergantung kita maunya ke arah mana. Yang jelas tujuan dari kelembagaan ini keuntungan, profit. Kalau ujung-ujungnya rugi, berarti nggak perlu kita bentuk kelembagaan itu. Ada keuntungan, kita posisi tawar kita kuat, terus ada peningkatan di situ, ada peningkatan pendapatan lah istilahnya. Dan kita mengharapkan nantinya kita melibatkan anak-anak muda lah, yang baru tamat, yang belum ada
kita ajak, kita rangkul itu. Kan sebagai menambah apa juga nanti, membuka lowongan pekerjaan, mengurangi pengangguran, membuka lowongan pekerjaan. Terus kita diharapkan memberdayakan yang belum yang kita punya potensi di situ, tapi belum kita maksimalkan gitu. Seperti kita punya potensi di peternakan, pupuk kandang aja kita pakai udah bermanfaat. Apalagi kita jadikan pupuk organik, pupuk kompos yang dikemas misalnya, yang dari peternakannya. Terus dari padinya misalnya ke arah pakan, bisa kalau kita udah mulai kesulitan pakan, mungkin juga bisa kita maksimalkan lagi, kita ke arah pakan, bisa juga dari padi. Dari pemasaran, kalau kita kompak satu semua, yang dari luar nggak bisa nekan harga lagi kan. Satu hamparan ini sepakat satu harga kan, itu tujuan Terus pemasaran, pengolahan hasil juga bisa. Kita ndak melulu menjual gabah kering panen. Bisa jadi kita beras atau diolah lagi, ada berasnya nanti ada yang premium, ada yang macam-macam kan, lebih naik lagi harganya. Terus bisa jadi juga ke tepung dan usaha-usaha mikro lainnya bisa kita kembangkan. Mungkin untuk sekedar pembuka aja dulu, membuka pemikiran kita bersama-sama, nanti lebih banyak ke diskusi kita. Diharapkan setelah pertemuan ini kita ada kesepakatannya. Ada kesepakatan kita membentuk kelompok usaha bersama. Anggaplah yang hadir ini sebagai perintis atau apalah istilahnya. Apa yang mau kita kembangkan ya, ada lagi yang megang di situ kan. Makanya diharapkan tenaga-tenaga muda nanti ada dia di bagian administrasinya, di bagian kemitraan, mencari mitranya kan. Terus kalau ada di bagian yang lainnya. Diharapkan itu ada kesepakatan kita untuk pembentukan kelompok usaha bersama. Jadi nanti kelompok usaha bersama ini adalah yang jadi cikal bakalnya Badan Usaha Milik Petani. Gabung beberapa kelompok usaha bersama, nanti akan jadi Badan Usaha Milik Petani. Terus gabung lagi BUMP itu baru itu yang dinamakan dengan Korporasi Petani. Mudah-mudahan dengan ada itu nanti kita posisi tawarnya akan lebih kuat, pendapatannya akan bertambah dengan adanya unit-unit usaha yang lain. Kita tidak melulu mengharapkan nanti lahan kita semakin kecil, semakin berkurang penghasilannya, tentu kita butuh masukan yang lain gitu, Pak. Sekaligus ini menjadi wadah. Seandainya ada kegiatan program pemerintahan tahun mendatang, kita udah punya wadahnya. Berjalanlah dulu, bentuklah dulu, tumbuhlah dulu. Nanti kalau programnya turun kita belum kebentuk, kan telat jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa pentingnya usaha bersama, kelompok usaha bersama? Karena kita melihat potensi yang ada. Kita punya lahan yang satu hamparan, punya irigasi, malah dekat sama primer malah, bukan tersier lagi. Terus kita punya kesamaan sosial, artinya sehari-hari kita juga ketemu. Berbeda nanti kalau seandainya petani-petani yang kayak petani lahannya sama tapi domisilinya berbeda, kadang-kadang nanti agak susah. Kalau sekarang posisinya kita di hamparan usaha taninya kita sama, di hamparan pemukiman kita sama, kita harapkan karena kelompok usaha bersama itu patokannya adalah kebersamaannya tadi. Dan selama ini peluang-peluang yang ada atau potensi yang ada belum dimanfaatkan optimal, termasuk salah satu jerami yang tadinya mungkin belum 100% dimanfaatkan sebagai pakan, padahal itu potensi pakannya ada. Terus ada pupuk kandang yang setiap rumah kita hampir punya sapi, dan kadang di kelompok usaha padi kita bersatu, tapi di kelompok ternaknya di usaha peternakan sapinya kadang-kadang jalan sendiri-sendiri. Yang satu bisa, yang lain enggak. Terus ada juga di masalah usaha tani padi sendiri saja kita ada satu orang yang mampu menghasilkan dengan baik, tapi ada juga yang jalannya terseok-seok, artinya panennya pas-pasan, dia nggak ngerti apa-apa, ya karena kadang-kadang karena kebersamaannya agak kurang di sana,
jadi masih bisa jalan sendiri-sendiri. Terus tambah lagi banyak yang sekarang mengelola padi itu adalah generasi-generasi yang sudah tua. Kita dengan adanya kelompok usaha bersama juga akan bisa dibentuk satu unit usaha yang tugasnya adalah mengelola lahan itu. Jadi yang si pemilik tinggal siapkan dananya. Berarti kan sebenarnya kita sudah bisa menentukan berapa biaya pengelolaan lahannya, berapa biaya tanam segala macam sampai panen itu udah ketemu. Saya anggaplah 10 juta per hektar. Hasilnya nanti misalnya target 6 ton per hektar. Hitung-hitungannya sebenarnya kan udah ketemu. Oh, seandainya semua biaya ini saya keluarkan 10 juta, dapat 6 ton per hektar, harga jual 5.000 misalnya minimal kan, udah dapat 30 juta. Ada selisih yang 20 juta sebagai keuntungan. 10 juta mungkin dikurang lagi nanti tenaga segala macamnya, sisalah nanti 10 juta bersih bagi si pemilik. Sebenarnya kan bisa seperti itu perhitungannya. Si pemilik tidak lagi bilang, kenapa sawahnya tidak terawat atau tidak dikendalikan gulmanya? Saya tidak punya tenaga, saya tidak punya waktu, saya lagi kerja ke tempat lain. Jadi yang tadinya lahannya mungkin karena udah dapat warisan atau mungkin cuma miliknya cuma 1/4 atau 1.000 atau 1.250, kan kalau cuma mengurus itu tidak efisien, Pak. Hasil yang akan diperoleh, akhirnya kan dia mikir fokus ke sawah tidak cukup, tapi kalau misalnya sawah ditinggal, sayang, tidak terawat, nanti ya ditanam tetap ditanam, tapi ya seadanya aja, sedikasih-kasihnya alam berapa gitu. Jadi ini juga bisa jadi peluang bagi kelompok usaha bersama untuk mengatasi hal seperti itu. Jadi kalau ada orang yang lahannya cuma 1.000, mungkin bisa aja digabungkan sebagai berapa orang itu dikelola oleh nanti unit usaha dari kelompok usaha bersama gitu. Dari unit usaha yang kita bentuk. Jadi ya udahlah, ya berarti ini dikelola oleh kelompok, nanti pembagian hasil seperti apa kan bisa disepakati setelah itu. Tapi dengan komitmen tentunya produksi target 6 ton. Bagaimana cara mencari target 6 ton per hektar itu? Ya, masing-masing kita kayaknya di sini ada yang mampu melakukan itu gitu. Tinggal nanti itu ditularkan. Oh, gini caranya. Oh, mungkin waktu mupuknya seperti ini, persiapan benihnya seperti ini, terus pengendalian hama penyakitnya seperti ini. Itu kalau itu sudah minimal ya 6 ton per hektar itu gampang. 6 ton per hektar berarti berapa? 120 ya, Pak? 120 karung. 120 karung per hektar. Rata. Kalau sekarang kan masih ada jumlah, ada yang 50, ada yang kadang 40. Jadi itu. Terus kita juga sering kendala adalah di Alsintan. Maksudnya kendala gini, mungkin Alsintan kita selama ini dapat selalu, misalnya ada, cuma kadang-kadang kan itu dari luar. Iya, dari luar. Sementara setiap kita mengajukan komben ataupun traktor besar, sering terkendala kadang-kadang masalah aturan luasan. Mana luasannya? Kalau cuma satu kelompok yang mengajukan, biasanya kan luasannya nggak sampai 100. Biasanya kan komben sama traktor batasannya dikasih 100. Walaupun mungkin beberapa ada yang lewat ini bisa walaupun cuma 10 hektar dapat, tapi kan secara normalnya minimal 100 baru dapat Alsintan yang besar-besar. Karena kita butuh yang udah seperti itu. Terus alat tanam kita pun udah tua-tua dan butuh pembaruan. Sekarang bahkan alat tanam yang terbaru belum ada pernah masuk sini kan. Artinya alat tanam yang kita ada sekarang masih kita jalan. Sementara alat tanam terbaru itu dia udah duduk di atas mesin itu gitu. Iya, buktinya alat yang baru bisa gitu, Pak. Tinggal nanti kakinya seperti apa gitu. Jadi kan kita melihatnya, oh nanti tenggelam. Buktinya orang tuh bisa dia. Ya, berarti kan alat terbarunya kita belum dapat. Kita masih dapat tuh tahun 2015 ya. Udah 7 tahun yang lewat, alat itu yang masih ada alat tanam tempat kita. Berarti hal terbaru masih kurang. Ya tadi masalah pemasaran, ya memang pada umumnya hasil pertanian kelemahannya petani terlalu gampang untuk dipecah. Artinya gampang dipecah, kalau kita beli pupuk kita nggak bisa bilang, kalau 5.000 jual, saya beli, nggak akan mau orang produsen pupuk ngasih. Tapi kalau petani kan sering digertak seperti itu, artinya diancam, ya udah Bapak kalau nggak mau jual sini siapa yang mau beli? Gitu. Padahal misalnya harga 4.500, kita hitung-hitung, kok nggak ketemu gitu. Modal harusnya kan minimal, harga jual itu adalah berapa modal yang Bapak keluarkan, dan berapa keuntungan yang Bapak mau, itulah nanti harga jual, berapa produksinya, tinggal dibagi, ketemulah. Itu sebenarnya harga jual yang harus ditawarkan petani gitu. Harga yang fairnya seperti itu. Tapi dengan syarat petani produksinya optimal. Jangan nanti biayanya
terlalu banyak dikeluarkan, hasilnya sedikit. Sementara orang dengan biaya 10 juta bisa dapat 6 ton, kita 10 juta cuma dapat 4 ton. Setelah dibagi kan seolah rugi kan. Ternyata ada kita yang salah. Jadi itu kita benahi semua dulu, baru kita bisa menawarkan, kalau Bapak mau beli segini, baru kami mau jual. Tapi dalam satu hamparan yang luas. Satu lagi mungkin ada permintaan-permintaan khusus dari pihak luar yang sering kita tidak penuhi, kayak misalnya tawaran penangkar. Tawaran penangkar benih itu kesulitan selama ini di sini adalah sejarangnya sepakat dalam satu hamparan. Kadang kan pengennya, saya pengennya nanam varietas ini aja, karena kebutuhan saya ini. Kalau ditawarkan jadi penangkar, wah saya besok ini butuhnya untuk makan sendiri dulu, atau saya butuhnya beli ini segala macam. Jadi kedepannya diharapkan dengan ada kelompok usaha bersama, mungkin ada hal ini yang bisa kita peluang-peluang yang bisa teraih. Mungkin itu, ya itu tadi. Ini kita sekarang sebagai inisiator yang ada di sini, dari kelompok satu hamparan ini, mudah-mudahan niat baik kita bersama ini di ridha Allah, bisa bermanfaat bukan hanya bagi kita yang ada sekarang, tapi kedepannya bagi generasi-generasi yang akan datang menjadi contoh bahwasanya dengan kebersamaan itu hal-hal yang mungkin terasa rumit di awal bisa diselesaikan. Kelembagaan itu adalah rumah bagi petani. Kalau kita membentuk sebuah keluarga tanpa ada rumah, rasanya kita tidak nyaman. Gitu, ya. Walaupun banyak uang, Pak, ya, banyak makanan, tapi rumahnya bocor, tidak bisa tidur, ya, tentu tidak nyaman kita. Nah demikian juga petani itu. Petani itu butuh kenyamanan dengan sebuah kelembagaan. Selama ini kelembagaan kita sudah banyak, Pak. Ada kelembagaan itu namanya kelompok tani, ya, sudah berkembang. Kemudian kemarin ada lagi namanya Gapotan, sudah ada juga. Kadang ada lagi kelembagaan namanya KEP. Cuma mungkin KEP ini lagi top sekarang, lagi ngetren katakanlah begitu. Artinya sebuah kelembagaan yang memang diharapkan nanti akan bisa menjadi solusi untuk menjembatani petani, katakanlah bisa jadi dengan industri hulu ataupun mungkin industri hilir gitu. Ini yang kita harapkan. Nah kalau kita cari di dalam definisi KEP itu, kelembagaan ekonomi petani itu ialah lembaga yang mengelola usaha tani yang dibentuk oleh dari untuk petani. Jadi yang bentuk itu bapak-bapak, tidak kami. Kami hanya sekedar untuk fasilitator saja atau inisiator. Apa gunanya? Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Ini perlu dipahami dulu, Pak. Jadi KEP itu adalah lembaga yang mengelola usaha tani yang dibentuk oleh dari untuk petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Jadi kalau nanti KEP yang kita bentuk ini kinerjanya sama saja dengan kelompok, itu bukan KEP namanya. Nah itu yang penting benang merahnya itu. Kalau kelompok tani itu adalah kumpulan petani, ya, kumpulan petani yang tumbuh atas dasar sama kepentingan, kesamaan sosial dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, itu yang kelompok tani, Pak. Jadi identiknya kelompok tani itu lebih mengarah kepada budidaya. Jadi usahanya kalau kelompok tani hanya dia menanam, memanen, menghasilkan, makan, balik lagi. Masalah pasar tidak begitu dipikirkan. Masalah efisiensi, untung rugi tidak penting betul, Pak. Tidak prioritas gitu. Tapi kalau udah KEP, itu produktivitas kata kuncinya dan efisiensi. Kalau usaha kita tidak produktivitas, produksi yang menguntungkan, berarti KEP kita tidak jalan. Kalau tidak efisien, tidak menguntungkan, berarti tidak berhasil kita. Artinya apa? Di dalam membentuk KEP ini, kita memang betul-betul konsen dengan pemahaman ini. Ini yang perlu dulu. KEP itu bisa tumbuh berbentuk koperasi, tadi katakanlah kawan-kawan, berbentuk KUB, berbentuk perusahaan. Boleh saja. Bapak bisa jadi akan jadi PT nanti. Yang di PT kan bukan kelompok, KEP-nya ini, Pak. Kalau sudah berkembang, jadi disampaikan oleh kawan-kawan, mungkin nanti KEP ini nanti akan berkembang menjadi BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Nanti kan menjadi berbentuk PT dia. Silakan. Itu yang kita harapkan. Oh, enggak. Kalau PT terlalu berat, kita koperasi aja. Boleh. Enggak berbadan hukum juga boleh. Cuma kalau kita enggak berbadan hukum, tentu di dalam perjalanan kita untuk mempercepat proses kelembagaan kita ini agak tersendat-sendat dia. Kalau kita butuh katakanlah mungkin bekerjasama dengan pihak lain, pihak ketiga, katakanlah dengan perusahaan lain, dengan bank misalnya. Orang bank itu kan mikir-mikir, Pak. Udah punya badan hukum tidak? Kalau belum,
agak mikir-mikir mereka. Tapi kalau udah penyadapan hukum, nah ini kan ada legalitas. Cara perbankan ini sangat diperlukan. Nah, kita berharap karena kita awal mungkin kita bentuk dulu, nanti secara pelan tapi pasti kita coba nanti membackup, mendampingi bagaimana supaya KIP ini bisa tumbuh dan berkembang. Sekarang kita utama memang bagaimana KIP ini tentu untuk membackup kelompok tani, Pak. Membackup petani. Antara kelompok dengan KIP ini tidak terpisah dia. Jadi nanti apakah nanti orang-orangnya yang dari kelompok? Iya. Apakah orang-orang yang berada di kelompok? Bisa. Jangan salahkan. Kalau kelompok tani tidak bisa, Pak. Kelompok tani pengurusnya harus ada orang dalam kelompok. Tapi kalau untuk KIP bisa saja. Orangnya bukan berasal dari kelompok. Kata Pak Reno dengan Pak Lope, ada anak-anak muda yang tamatan sekolah, yang putus sekolah, kita manfaatkan. Kalau perlu manajernya nanti kita kontrak kalau perlu. Ya. Mungkin nanti kita pakai direktur, mungkin kita kontrak orang dari Jakarta misalnya. Jadi kita memang berangan-angan ini tinggi yang angan kita. Jadi kalau bisa KIP ini kita kacamatanya itu tidak kacamata untuk badan bintungan lagi, Pak. Kita sudah global. Kalau perlu nanti pemasaran kita tidak hanya melalui distribusi melalui tengkulak atau mungkin melalui katakanlah antar daerah. Kalau perlu kita bisa saja nanti go internasional, tidak ada salah. Semua itu terbuka. Nah, KIP inilah mungkin rumah kita gitu untuk menuju ke situ. Jadi sekali lagi mungkin pada bapak-bapak, khususnya pada kawan-kawan penyuluh di sini, saya berikan apresiasi inisiator ini, karena ini memang kita harapkan tumbuh dari bawah, mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Sebenarnya KIP ini untuk Damasraya Pak sudah pernah kita tumbuhkan satu dulu di Koto Agung. Ya alhamdulillah sampai kini melihatnya itu belum begitu tampak. Tapi dengan adanya animo dari bawah, kalau itu dulu kan kita yang menumbuhkan Pak. Ya, karena ada program dulu, nah, ini memang kadang-kadang itu kalau kita tumbuh karena mengharapkan sesuatu ya, itu yang kita harapkan, memang berkembangnya agak susah. Tapi kalau kita tumbuh berkembang karena ingin maju, hanya membuka pintu saja kalau nanti ada program, nah itu yang kita harapkan. Rasanya kok korporasi itu, kalau untuk saya kok kakak beradik dengan koperasi. Rasanya kan enggak. Cuman sekarang ini ya dibentuknya korporasi, cuman kalau koperasi dulu itu kan pembentukannya lewat istilahnya lewat petugas-petugas dari koperasi, ya kan itu Pak. Bahkan waktu Tran datang ke sini itu datang yang dari Jawa itu istilahnya membentuk koperasi. Jadi kalau koperasi itu datangnya dari pemerintah, tapi yang korporasi ini mintanya itu ditumbuhkan dari bawah. Terus pokoknya sekarang ini pembentukan wadahnya kan gitu. Nanti kalau udah wadahnya ada, mungkin perjalanannya dengan jalan yang agak ya istilahnya jalannya di tetah-tetah ya. Tapi nanti mudah-mudahan ya pemerintah itu yang kita harapkan loh Pak. Rasanya itu pemerintah sekarang itu kan kalau ada kesempatan apa kita enggak, nah, kan itu. Jadi makanya kita kuatkan dulu. Lah kan itu Pak. Yang penting tahu dapat beban ya. Besar, kitanya nggak kuat, kan ya beban cepat. Lah iya kan itu. Jadi di bawah itu istilahnya cancut ya. Kalau orang Jawa cancut Kaliwondo. Lah kan itu. Cancut Kaliwondo. Jadi pasangan loh, pasang kuda-kuda di bawahnya itu. Itu yang diharapkan itu pokoknya pemerintah sekarang yaitu bentuknya bukan kelompok tani lagi, bukan gapotan, bukan TDU. Seperti tanaman, kalau akarnya di atas, pucuknya di bawah gimana? Kalau program itu dari atas kan? Kalau dari atas langsung tanpa kita punya kekuatan di bawah, susah juga kita nerimanya. Terus kita berpedoman juga ke Gapoktan TDU dengan modal yang sudah sangat besar, tapi kenapa tidak jalan? Bisa jadi karena TDU cakupannya kan luas Pak. Dari Koto Padang sampai ke mana yang TDU Padang Bintungan. Karena dia langsung besar. Langsung besar, cakupannya langsung luas. Sebenarnya apanya hampir sama dengan apa ini sebenarnya kalau melihat unit-unitnya. Kalau sekarang kita maunya mulai sedikit biar mengembang besar. Kalau dulu langsung besar, kadang-kadang ininya belum kuat. Gitu. Nggak kuat. Berapa modalnya? Dia punya jual beli gabah, punya. Dia punya heler, punya dia.
baja, Al-Sintan lengkap. Dia tidak sanggup menahan beban yang banyak itu. Nah, makanya kita mulai dari yang sehamparan, kita sering ketemu, sering komunikasi kita lancar kan. Mungkin dari hal-hal yang operasi dulu kita pernah trauma dengan KUD misalnya, dengan Kabupaten kita trauma, ya kita bangkitkan lagi dengan motivasi dan tekad untuk berubah, untuk lebih maju. Terus kita saling percaya dengan satu sama lain, bisa. Dalam pembentukan korporasi, apa ini kooperasi ini? Nah, apakah memang ini harus diperlukan untuk pengembangan apa istilahnya potensi di wilayah kelompok ini? Apa memang itu harus dibentuk? Yang pertama. Yang kedua, tentunya memang kalau udah dibentuk, apakah cukup kita ini pengurus kelompok ini yang akan menjadi staf pengurusnya? Apakah ada perlu, tadi sudah digambarkan potensi anak-anak yang udah lulus tamatan dimasukkan. Yang terakhir tentunya mungkin nggak saat ini akan terbentuk, mungkin kita akan mengadakan pertemuan berikutnya khusus untuk hamparan di kelompok. Saya rasa itu sangat diperlukan karena seperti tadi sudah disampaikan bahwasanya kita itu kalau masalah teknis, masalah kegiatan sehari-harinya udah aman nih. Kita butuh sentuhan-sentuhan baru, Pak. Artinya kita udah coba ini berpuluh-puluh tahun seperti ini, tidak berjalan kemana-mana. Artinya tidak terlalu lambat berkembangnya. Jadi kenapa butuh korporasi atau minimal di kelompok usaha bersama itu, kita mau meningkatkan pengelolaan. Karena apapun masalahnya usaha kita itu bermasalah adalah di pengelolaan, di manajemen kata orang sekarang. Di manajemen itu kadang hal yang sedikit, kalau dikelola dengan baik atau di manajemen dengan baik, itu hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau misalnya areal kita luas, kita punya modal, tapi manajemen yang nggak bagus, pengelolaan yang nggak bagus, itu akan hancur. Artinya awalnya banyak, jadi bisa habis. Dan kenapa hamparan ini seperti yang tadi dimintakan di awal, karena beberapa selain peluang, sebenarnya ada ancaman di areal kita. Ancamannya itu adalah kurangnya generasi muda terlibat dalam usaha tani kita. Kalau seandainya tiba-tiba lah yang tua-tua ini sekarang nggak ada, apakah Bapak yakin areal ini akan seperti ini terus? Gitu? Apa nggak akan nanti beralih? Karena diturunkan generasi berikutnya, kadang kan kita telat di menurunkan ilmu budidayanya aja, kita kadang-kadang telat. Mungkin kalau tiba-tiba misalnya kayak Pak Marino lah, Pak Marino misalnya tidak mampu ke sawah sekarang, tiba-tiba, siapa yang akan mengelola sawahnya sekarang? Ibaratnya hal seperti itu banyak. Artinya banyak saya lihat beberapa area sawah yang pengelolaannya itu udah usia lanjut. Dengan kelompok usaha bersama, yang tadi bilang kan kita efisiensi di sana. Jadi kalau seandainya memang si pemilik lahan atau yang petaninya sudah berusia lanjut, tidak mampu lagi ngelola, dia tetap bisa memperoleh hasil dari sawahnya itu. Bukan berarti dia sewakan ke orang, enggak. Masalah tenaga dari luar, ya Pak. Oh, maksudnya kalau apakah cukup di sini? Enggak, ini cuma sebelum kita masuk ke forum yang lebih besar, kita mau yang ada sekarang minimal. Pertama, sepakat untuk membuat ini jadi. Walaupun mungkin bukan sekali ini selesai, enggak. Kegiatan ini akan ini baru awal dari ribuan langkah ke depan. Ini baru langkah pertamanya. Terus apakah cukup dengan orang ini? Enggak, tidak akan cukup dengan orang yang ada sekarang. Kepengurusan, belum lagi nanti menggali potensinya. Siapa tahu kita di sini nggak terpikirkan mungkin sama anggota lain. Oh ternyata saya punya peluang di sini. Karena kan anggota-anggota kita juga tidak cuma di sini kan. Dia punya jaringan kemana. Kita harapkan masing-masing. Ini kan perwakilan beberapa kelompok. Masing-masing nanti bisa menyampaikan awal, memberikan gambaran dulu ke anggotanya. Kita mau bergerak ke sini, bagaimana gitu. Ini awal dulu, pembentukan kepengurusan lengkapnya kita ikuti tahap berikutnya. Karena kalau langsung besar, itu tadi langsung besar, biasanya langsung patah Pak. Karena kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi kalau sekarang kita kumpulkan dulu dan kita harap juga di awal-awal sebenarnya tidak terlalu dipaksakan semua Pak. Minimal yang semangatnya dulu, biar orang lihat, udah berjalan,
kan yang lain akan ngikut. Setelah lihat ini manfaatnya ada, artinya kan tidak semua orang itu akan sepakat iya. Akan ada nanti penolakan-penolakan, itu tidak usah dipaksakan. Artinya tidak usah langsung digenggam gitu. Jadi kita ambil dulu peluang-peluang orang yang mau maju dulu, kita usahakan itu jalan dulu, baru nanti yang lainnya akan ngikut. Berharap seperti itu. Memang kalau saya secara pribadi perlu dibentuk. Masalahnya apa? Kan sangat perlu. Intinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya petani. Yeah. Daripada intinya entah nanti ke depannya gimana, yang penting itu pertamanya kan. Karena kalau sekarang yang kita lihat penjualan hasil panen itu aja sudah nggak bisa terkendali. Masalahnya ada seseorang atau tengkulak itu yang main harga misalnya. Tapi nanti kalau kita itu bisa lewat satu pintunya pintu dengan atas nama yaitu kelompok usaha bersama. Yeah. Jadi lewatnya nanti situ. Lewatnya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah Al-Sintan. Al-Sintan itu sebenarnya kalau yang mendatangkan itu Kelompok usaha bersama. kelompok usaha bersama, otomatis bisa menawar harga yang pertama. Yang kedua bisa merawat jalan. Karena sementara ini kan jalan kurang terawat karena itu kadang-kadang ganti alat yang masuk segala macamnya itu kan itu dari kepengurusan kelompok usaha bersama juga yang mendatangkan. Iya. Maka dari itu kalau memang nanti itu dibentuk, memang harus dibentuk itu karena untuk ekonomi itu harus yang pertama pengurus itu yang punya waktu luang untuk kesana kemari mencari informasi masalah harga-harga pasaran panen. Pertama itu, yang kedua masalah Al-Sintan kita bisa mendatangkan dari Cina dan segala macamnya. Kan sekarang banyak pengusaha yang lebih besar itu kan punya misalnya kita punya ring ya seperti yang dibilang tadi sekian ratus hektar, dia kan bisa datang Dari Lampung, dari Palembang banyak. itu bisa didatangkan kan. Makanya saya berpendapat perlu sekali dibentuk, entah nanti berjalannya bagaimana, yang penting dibentuk dulu. Kalau dibentuk aja enggak, apa bisa berjalan? Kan nggak mungkin. Tapi kalau sudah dibentuk, otomatis entah jalannya terseok-seok. Sebenarnya kalau terseok-seok, kalau kita memang mau minta pendapat kepada senior-senior atau istilahnya yang berkepentingan dalam bidang pertanian, kayak Pak Sam misalnya, kan gimana ini pada kendala kayak gini kan, itu bisa dari Pak Penyuluh, dari Pak BBP, itu bisa nanti bisa berkembang. Nah, yang terutama yang keduanya itu kalau masalah kepengurusan trauma masalah KUB jalannya satu Pak, di manajer. Sebenarnya cuma di manajer sebenarnya. Manajernya memang tidak bergerak. Semuanya itu kalau manajer itu memang benar-benar dia ingin usaha apa yang dikelola itu maju, dia kan harus bergerak. Makanya berarti ada sistem ini harus ada manajer ini nanti masalahnya kan. Berarti ada sistem yang harus kita perbaiki nanti supaya tidak terjatuh lagi seperti ke UD kan. Manajemennya lebih punya waktu banyak, punya channel banyak. Itu nanti diberikan sebagai manajer. Kalau pengurus mungkin bisa lah, kita ini sebagai pengurus kan sekedar administrasi. Tapi kalau yang manajer ini tidak istilahnya sembarang ini, dia paham di bidang usaha. Yang namanya manajer harus itu. Masalah dia nanti misalnya kan kadang-kadang orang itu kan iri, itu selama jadi manajer ekonominya semakin meningkat. Kadang-kadang orang nggak dia nggak tahu itu sebenarnya nggak merugikan petani, dia dapat fee dari yang dibelanjain sana, itu kan bukan hak kita kan, itu cuma hak dia. Nah, kadang-kadang itu aja, cuma kadang-kadang orang jadi iri masalah manajer kok, setelah jadi manajer kok bisa gini kan, itu jadi kecemburuan sosial. Maka kita jangan gampang cemburu sosial, karena memang manajer itu memang harus putar otak, memang benar-benar putar otak untuk memajukan badan usahanya itu. Berapa kira-kira sementara itu? Memang itu perlu dibentuk. Jadi yang poin pertama Bapak itu adalah masalah posisi tawar. Itu makanya kalau kita sendiri kita nggak bisa nawar. Tapi kalau kita dalam kelompok yang besar, kita bisa nawar, Pak. Artinya mungkin di satu dengan yang mitra-mitra yang selama ini kita ketemu mungkin tidak sepakat, kita bisa cari mitra yang lain yang baru. Artinya ini membuka peluang baru kemitraan-kemitraan. Jadi terus satu lagi, makanya ini dinamakan korporasi, Pak. Bapak bayangkanlah sebuah perusahaan besar yang paling besar yang pernah bisa Bapak bayangkan. Di sana sebenarnya orang itu cuma kenapa
kenapa kita tidak cenderung ke koperasi sekarang pembentukannya? Kenapa ke korporasi? Karena di sana yang jelas, dia jelas harus ada perincian tugas dan tanggung jawab yang jelas masing-masing ya unit atau kepengurusannya. Terus harus jelas kompensasinya. Jadi kita tidak boleh lagi, kita pengen orang ini bekerja. Kita harus bisa menghitung, artinya kita harus bisa menghitung orang ini digajinya berapa layaknya. Biar dia bisa bekerja. Jangan mengharapkan orang ini bekerja secara sosial. Makanya ini korporasi ya. Kita tidak bicara, karena kita udah bicara keuntungan, bicara usaha yang akan, bukan cuma masalah budidaya. Artinya ke depan pastinya yang ditugaskan sebagai manajer atau direktur segala macam, itu harus punya kompensasi yang layak. Sehingga dia layak, atau dia mau mengerjakan tugasnya. Masalah kompensasi Pak ya. Kalau prinsip saya Pak, kompensasi kan disesuaikan dengan track kerjanya. Hasil. Kalau prinsip saya memang kerja dulu. Iya. Nanti setelah hasil barulah kita bisa menganggarkan kompensasi mereka. Iya. Tapi itu dibicarakan di awal, Pak. Nah, ya, Jadi orang itu tidak menerangkan. Kadang kan kita sering udahlah kerja aja dulu. Nanti masalah kalau ada hasil nanti kita bagi. Nggak boleh seperti itu lagi. Tapi kita dari awal bilang, kalau kamu bisa mengelola ini dengan baik, dengan keuntungan sekian persen untuk kamu. Jadi hitungan dari awal jelas. Itu enaknya presentasi aja Pak. Iya, makanya itu salah masalah teknisnya seperti apa nanti kita bisa. Cuma itu dari awal. Termasuk nanti di Alsintan. Alsintan kemitraannya harus berupa tertulis. Ada kesepakatan tertulis dengan Alsintannya. Seperti itu. Karena kalau kita punya kesepakatan tertulis, kita bisa ada kekuatan, Pak. Coba kalau kita ngomong-ngomong aja, dia tiba-tiba melanggar kesepakatan kita tidak bisa apa-apa. Jadi, ya Pak, ini apa? Ya, silakan Mas. Sedikit saya itu. Saya sebenarnya bingung nih Pak. Iya, silakan. Sampaikan kebingungan. Ini kalau pendapat pribadi saya Pak ini, ya sebenarnya bagus harus dibentuk memang. Cuman langkah kita itu jangan terlalu lebar dulu Pak. Ya. Jadi harusnya kita yang pertama ini yang jelas ini petani ini alat asintan misalnya kan gitu. Misalnya kita cakup alat asintan itu yang pertama kan itu. Yang kedua penjualan gabah ini yang jelas ini itu. Kalau bisa beras, kalau penggilingan mungkin ada juga udah efektif, ada itu kelompok laju kalau dimanfaatkan. Itu Mas Kempis itu. Bisa. Nah, itu kan itu penjualan beras kalau kita ada stok. Cuma itu aja dulu, nggak usah lebar-lebar. Nanti kalau udah terbentuk itu jalan, baru dilebarkan itu. Undang-undang saya cuma itu, Pak. Nah, cuma itu yang Berarti yang sederhana saja. Ya, yang sederhana dulu, yang jelas Ini itulah. lebih rumit. Jadi enggak begitu makan waktu banyak kan istilahnya itu. Yang jelasnya itu. Jadi kita kan sudah mencoba berjalan sendiri-sendiri. Tapi nggak mentok aja terus kan. Jadi caranya itu memang dengan kelembagaan lah itu apanya. Organisasi ini kan suatu organisasi Pak. Iya. Itu otomatis kan melibatkan beberapa unsur. Nah, itu kita berdayakan nanti generasi-generasi muda. Terus nanti kita jalin kolaborasi dengan pemerintah setempat. Seperti kalau di sini kita ke kantor wali dengan DPMD. Kita bentuk pemberdayaan. Di sana kan ada dianggarkan dari dana desa kan ada pemberdayaan itu. Nah, kita bentuk itu kita bikin pelatihan-pelatihan seperti apa sih KUB ini kan pelatihan-pelatihan itu kita arahkan ke sana. Jadi kita berdayakan generasi muda yang berpotensi kan. Nah, ini terciptanya KUB yang kita inginkan ini. Kan kita gali potensi-potensi yang ada nanti kita jalin kerjasama dengan pemerintah. Intinya itu tadi seperti Mas Yono pada disampaikan, yang penting kita kelola dulu. Masalahnya kita di lahan pangan yang jelas. Nanti seiring dengan jalannya waktu, kalau itu sudah berjalan, kita sudah kebuka jalan. Ya kendala dan peluang itu yang tahu kan bapak-bapak sendiri sebenarnya. Kalau kami cuma memotret dari luar aja kan. Oh ini kayaknya permasalahannya. Tapi kalau yang bapak alami kan Ya sebenarnya dalam. Kalau kelompok-kelompok sana Pak, yang jelas yang aktif ya Pak Poniman juga. Itu udah sering juga ngeluh masalah Alsintan ini gimana Pak. Harusnya kan harus kita tackle minimal 4 kelompok ini gimana bisa Pak. Berarti kan udah mulai muncul sudah. Harus kita apa? Memang harus kita kuasai harusnya itu Pak untuk apa? Itu belum kita jalani, jadi peluang yang ke ternak ke yang lain itu belum dipikir. Kalau nanti ini udah jalan, Lancar padi sawah aja udah stop tuh. karena memang banyak orang lihat kan saat sesuatu mampu kita kelola, orang akan nawarkan banyak hal, Pak. Ya kadang kan lihat orang mampu berusaha, wah kelihatan mampu nih. Nah, cobalah ini. Orang menyertakan modal pun akan banyak ikut belakangan. Jadi gimana? Sepakat dibentuk. Sepakat pembentukannya? namanya sekarang gitu. Namanya
Ini ada sesepuhnya biar Sesepuh yang nentukan. nama yang bikin doa. Kalau udah ada namanya pakai tumpeng. Ada perlu semedi dulu. Ya nama itu doa loh Pak. Ya gitu. Iya. Itu sebenarnya. Ya biar Kelompok usaha bersama itu bukan nama ya. Nanti dibilang kelompok usaha bersama. Kelembagaan itu. Terus pembentukan Pekerja. Dari semalam itu udah ada saya. Alhamdulillah. Itu apa? Pekerja, Pak. Pekerja. Memang harus ada nama kan gitu. Malam udah Oh, cuma ada nama. Kalau enggak ada nama. Berarti ini yang muda-muda itu yang mungkin punya ide nama kayak Mas Iwan keluarin Mas Iwan. Nama makmur apa piye? ya enggak apa-apa. Suka makmur lah. Nanti udah ada kelompok taninya sana nanti situ. Repot nanti. Ayo pekerja ngono. Bisa jangan ada duplikat. Nah, itu Pak. Kalau Ya, bisa- jadi biar tidak ambigu nanti orang bilang suka makmur, oh di sana itu. Kelompok Oh, iya kan itu Pak. Apa Pak Subur biasanya Gerak maju bersama. Oh, pasti Mas kalimatnya. Nah, ada lagi? Apa makmur. Pokok makmur jaya. Loh, kokean iki. Oke. Makmur Jaya. Ya kan mengarah ke sana. Kalau arahnya itu sejahtera, sejahtera di belakangnya. Sebelum bisa sekarang. Weko kan intrik dari pedesaan. Intrik dari pedal desanya kan. Weko. Weko. Kultur dulu di sana. Iya. Di sana. Oh, nama desanya dulu di sana Weko gitu loh. WEKO gitu. Iya, Weko. Oh, jadi Ya, itu. jadi Kalau di sini udah sambal-sambal kan yang mayoritas kan itu. Weko di belakangnya sejahtera. Nah, tengahnya ini apa ini? Bersama. Kalau enggak. KUB-nya udah ada bersamanya juga. Oh iya itu. Weko mati sejahtera. Pokok sejahtera itu tinggal kata yang depan. Yang depan aja pokok sejahtera itu sudah yang kata-kata yang kedua dan ketiga. Nah, jadi Kata yang pertama aja itu apa aja itu. jadi Pokok sejahtera itu yang kedua dan ketiga. Weko sejahtera Mandiri. mandiri Weko Enggak, sejahtera. yang depan ini aja yang Ibu sing ngarepe. ngarepe. Dadi ini sing 23 wis enek Weko sejahtera. Ngarepe apa? Berarti kata-kata Weko sama sejahtera udah masuk. Heeh. Tinggal satu kata lagi yang mau Kata-kata dimasukkan. lagi. Yang paling depan. Kalau kelompok nggak mungkin kan? Ya, nggak mungkin. Usaha. Kelompok usaha bersama udah kan. Dari depan. Dari depan tuh KUB titik-titik Weko sejahtera kan gitu. Iya. Heeh. Titik-titik Weko Titik-titiknya sejahtera. itu lagi. Heeh. Oh, titik-titiknya bikin. Itulah Pak. Tanya itu. Artinya perlu Mbak Marino itu Mas. Semedi itu. Apa kata-kata lagi maju? Weko sejahtera 23 kan tinggal satunya. Nah, bisa 23, bisa 13 sih. Ya. bisa ini Weko sejahtera bisa ditambah burine atau di depannya ditambah. Atau di tengahnya. Enak di belakangnya dari depan. Nambah. Bersamanya udah ada. Bersamanya di KUB. Di KUB. Kalau di nama modern apa agri atau agrinya. Di mana letak agrinya? Apa artinya? Ini Weko sejahtera. Agri itu pertanian. Pertanian. Bidang gitu kan. Iya. Ada bahasa Jawanya. Agri Weko Ada bahasa sejahtera. Ah, Sudah malah di tengah. Di tengah. Pokok agri sejahtera. Iya. Iya bagus. Kalau mau agri. Weko Agri sejahtera. Jadi nanti singkatnya WAS. Was. Iya bagus itu. Udah gitu aja. Udah. Kukwas. Iya. Mas. WAS. Weko Agri Sejahtera. Ya, Jadi Weko agri Pertanian Sejahtera. Nah, Ya. iya gitu aja, Pak. Artinya gitu kira-kira. Weko itu kan nama kampung kan. Iya, kampung. Di kampung Pertanian Sejahtera cocok juga itu. Iya kan itu. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Kita sepakat untuk membentuk kelompok usaha bersama dengan nama Weko Agri Sejahtera. Karena itu untuk kelanjutannya kita pembentukan kepengurusan, kita nunggu kabar dari bapak-bapak. Bagusnya ditentukan, Pak. Bagusnya ditentukan hari apa misalnya kan minggu ini atau minggu depan. Enggak apa, biar diinak-inakkan dulu, Bang. Ya, Biar dipindah-pindah dulu. Engko ketemu kene, maju lho, kok. Ayo. Nanti berubah pikiran Mas Yono kan, oh enggak usah aja lah. Nah, ya.
Karena kalau dikasihkan waktu nanti kesannya karbitan jadinya. Pelan-pelan aja. Kita punya waktu. Tenang, sambil lihat-lihat potensi mana, orang-orangnya siapa, sama nanti kebutuhannya apa. Nanti dimunculkan itu, nanti sebagai bersama. Ya. Mungkin hanya itu, lebih terkurang kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.